Ya silakan Bu Gaku. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang kami kasihi, saudara-saudara. Puji Tuhan, kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang mana kami mengikuti 3 hari ini. Yang pertama itu kami memang merasa ada cobaan Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu kemarin itu pertama kali saya ikut itu. Saya kan berdoa sama Mbak Lina didoakan. Sepertinya ada Tuhan Yesus itu datang untuk merangkul kita semua itu. Bagi kami yang didoakan itu sama Mbak Lina, sama siapapun yang mendoakan kami itu. Kok sepertinya itu ada orang itu merangkul gini itu sama-sama itu ditopang itu loh. Kami bersyukur dan ada cuaca itu, cahaya itu terang sekali gitu. Bahkan ada bau wangi. Saya kira itu, saya dibilang gini, saya dalam hati saya nggak bawa pengharum, tapi kok baunya wangi gitu. Semua itu yang di sekitar saya itu kok baunya wangi gitu. Apa mungkin Om Jari itu mungkin bawa itu. Sambil tepuk-tepuk tangan itu sambil maksudnya itu menghamburkan minyak wangi apa gitu. Tapi kok baunya itu terlalu nyengat sekali gitu kopi. loh. Kalau kopi ini Tante? Enggak. Bukan. Minyak wangi gitu loh itu. Terus saya sangat bersyukur sepertinya Tuhan itu. Tadi itu sepertinya saya enggak mau ikut. Karena saya mikir gini, kalau saya enggak ikut, Tuhan itu selalu mengingatkan saya untuk kami boleh datang, untuk selalu datang kepada Dia, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tapi gimana ya, Gaku ini sepedanya ini rusak, enggak bisa buat ngantar saya bekerja aja, enggak bisa untuk dibuat kerja. Saya berdoa sama Tuhan nangis. Terus, kok sepertinya saya kok diperhadapkan sama wajahnya Mbak Lina itu kok kok cantik kali aku deh. Aku nggak enak nanti kalau bilang Mbak Lina nanti, Mbak Lina itu bapaknya sakit. Aku nggak enak nanti kok ngerepotin dia gitu. Tapi ada suara Tuhan itu sepertinya itu bisikan sama saya itu gini. Nanti pasti ada yang jemput saya. Pikiran saya itu kayak enggak ada percaya gitu loh. Kayak kalau Tuhan itu berbicara sama saya untuk saya harus bisa hadir itu pada malam hari ini itu. Tapi saya ya berdoa sama Tuhan, gimana Tuhan supaya kami tetap bisa ikut itu gimana Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya rencana Tuhan dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah gagal sedikit pun. Tuhan selalu punya cara untuk gimana anaknya itu dapat hadir untuk memuji, memuliakan nama Tuhan itu senantiasa bersama-sama khususnya di tempat ini. Tapi puji Tuhan kami sudah bisa datang sini melalui Mbak Lina itu yang Tuhan gerakkan untuk menjemput kami. Kami tadi itu kan ada di rumahnya Bu Narso. Saya, Bu Narso ikut ini. Enggak, percuma aku ikut. Nanti kalau enggak sampai selesai, enggak apa-apa. Yang penting hatinya itu niat untuk datang, saya gitu. Tapi sepertinya enggak ada kemauan gitu. Tapi ya wes kalau enggak ada ya wes aku tak pulang, saya bilang gitu. Tapi saya enggak tahu kalau Mbak Lina itu nyamperin saya di rumahnya Bu Narso itu tadi itu. Terus dia kok, ayo bukan aku ikut ini. Saya dijemput sama Mbak Lina, iya ayo sekarang ini. Enggak terlambat, enggak. Ya itulah akan cinta kasih Tuhan kepada saya. Supaya kami semua boleh menyaksikan akan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Betapa indahnya Tuhan untuk kami anak-anaknya senantiasa menyatakan akan perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa dari hari pas hari kami rasakan. Itulah yang kami syukuri, yang kami terima.
dari Tuhan supaya kami tetap setia untuk datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kalau kami mengalami capek juga capek, walaupun kami tidak kerja di perusahaan seperti Bapak Ibu sekalian yang kerja di luar rumah, tapi kami di dalam rumah pun kami sudah capek untuk melayani suami itu begitu luar biasa Tuhan memberikan kami kekuatan. Orang lain tidak tahu tapi Tuhan sangat tahu akan apa yang kami rasakan itu begitu luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Itulah kesaksian yang kami rasakan dan kami berikan kepada Bapak Ibu memberikan menjadi kekuatan bagi kami semua yang hadir untuk tetap setia datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Terima kasih dan berkati. Shalom, selamat malam. Ini hari yang keberapa ya? Hari ke berapa Tante? 7 ya? Delapan ya enggak apa-apa. 7 ya enggak apa-apa. Saya sebenarnya sudah janji pengen enggak ada bolongnya gitu. Dari awal doa sudah siap-siap. Hari pertama ada telepon saya kalau teman dekat saya, ibunya meninggal di daerah Batu. Waktu itu kita mau berangkat sekitar jam 7. Karena saya dikabari sekitar setengah 7, saya sudah siap mau berangkat ke gereja. Saya ragu, saya pergumulan di situ. Saya berangkat ke Batu atau saya melewatkan doa ini ya. Kemudian di situ saya bergumul, terus suami saya datang karena bimbang. Jadi saya harus perlu orang yang bisa menjawab dan membuat saya tidak bimbang lagi. Akhirnya suami saya bilang nggak usah pergi ke Batu karena Karen juga masih kurang enak badan, kita pergi doa. Di situ ya sudah terlewatkan hari pertama, hari kedua Karen sembuh, Darren ikutan batuk panas. Berangkat enggak? Berangkat saja dalam nama Tuhan Yesus. Hari ketiga masih batuk panas. Terus yang kemarin akhirnya sempat bolong juga karena sudah mau berangkat. Papa saya harus ke rumah sakit dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara atas doanya buat Papa saya. Di hari memang Papa saya enggak mau opname dan saat kamar penuh mungkin dalam hati Papa saya puji Tuhan. Jadi kita pulang, pokoknya kalau Papa sakit semua pasukan itu datang ya. Jadi kalau dibujuk satu enggak mau, satunya enggak mau. Kalau sudah mentok sudah nyerah ya wis nurutin Papa. Dari waktu belum parah kayak kemarin sudah saya mau bawa tapi enggak mau, tetap kekeh. Kalau sudah lemes baru mau nurut. Ya gitu, banyak anak, banyak yang sayang. Jadi pedomannya hati yang gembira adalah obat. Kita bikin Papa kita sebahagia mungkin gimana caranya. Terus doa yang hari Selasa ya, itu kan mulai para pendoa mulai mendoakan. Itu terakhir saya di Om Anton, itu tenaga saya kayak sudah habis. Kayak sudah enggak ada tenaga sama sekali. Doa sama Om Anton itu kayak habis-habisan. Sampai rasanya pengen delosor juga gitu. Kalau saya percaya juga lawatan Tuhan malam ini juga akan luar biasa.
selagi kita mau buka hati kita, kita minta belas kasihan sama Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mencari Roh Kudus, jamahan itu pasti akan kita rasakan. Dan jangan sampai terlewatkan karena akan sangat menyesal ya. Doa 10 hari ini itu membangun iman, sangat membangun iman. Mungkin memang di rumah kita bisa bertemu dengan Roh Kudus di mana saja, di jalan di mana. Tapi saat kita bersama berkumpul di tempat ini seperti kita ini saling membangun. Ada yang lemah, ada yang kuat, saling membangun. Jadi yang lemah dikuatkan sama yang mampu. Jadi bisa mengangkat, kita bisa sama-sama merasakan asalkan kita buka hati kita. Kalau kita tidak membuka hati kita, ya Roh Kudus ya enggak bisa masuk. Dan saya mengucap syukur, doa ini sangat penuh, ramai terus mengucap syukur. Semua pada merindukan hadirat Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau tambahkan. Tadi Tante bilang pas lagi berdoa, kayak seperti tenaganya habis. Ya perlu Bapak Ibu tahu, saya tadi sempat tersenyum, ketawa. Kenapa? Karena waktu sebelum-sebelumnya mungkin banyak jemaat yang cuma doa begitu. Dan ya kerjaannya hamba Tuhan ya cuma berdoa begitu, habis itu pulang. Tapi kok kenapa seolah-olah kayak lemes, kayak habis nyangkul. Saya kata nanti satu saat ada masanya ketika nanti kamu berdoa, kamu bisa tahu rasanya seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Kemudian Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari aku. Kok aku jadi ada yang keluar begitu ya, capek. Ada sesuatu yang keluar, berarti ada energi yang keluar. Itu menandakan energinya berkurang. Ya, tetapi biarpun capek, kalau yang didoakan, respon, capeknya enak. Saya pemain badminton, paling jengkel itu adalah saat begini. Mungkin bapak-bapak juga pemain bola sama. Saat udah mau smash, udah tenaga full, nggak kena, itu rasanya sakit. Tapi kalau kena enak. Kalau bola gimana? Udah mau tendang, malah kesingsal. Akibatnya apa? Leset, jatuh. Rasanya tuh mendal, del gitu loh. Jadi nggak direspon. Jadi oleh karena itu, mendoakan Bapak Ibu bukan sesuatu hal yang enak mentang-mentang. Ya yang penting doa begini. Ada sesuatu yang keluar, kalau itu capek, ya aduh rasanya terserap. Bahkan papi saya berkata ketika dia berdoa begini seperti kayak orang nyangkul. Memang dia orang kebun, dia tahu rasanya nyangkul dengan berdoa. Ya lebih capek berdoa, kayak dihisap semua energinya. Seperti begitu. Tapi alangkah lebih senangnya ketika itu semua diterima, direspon dengan baik. Capeknya capek enak. Ya, pegelnya pegel enak. Tapi kalau di doa, tapi kayak Ibu Lina bilang ditutup hatinya. Jadi kayak kayak apa ya, jengkel. Ya ada rasa sedih campur aduk. Ya kok udah capek-capek keluar, mendal lagi. Ya seperti itu. Oleh karena itu ayo, berapa hari? Ini hari Kamis ya. 2 kali lagi kita berdoa. Ayo. Ketika ada yang mendoakan, respon, tangkep. Jangan dibiarin pergi. Ya itu dia, silakan lanjut. Shalom. Shalom. Selamat malam. Sebenarnya saya agak sedih ya karena saya nggak bisa full. Karena dari pertama saya ikut ibadah di gereja ini, kalau ada doa 10 hari itu saya nggak pernah bolong ya. Karena saya saking penasarannya sama Roh Kudus kan dulu-dulu ya. Nah kemarin saya itu bolong 2 kali, pertama sama kedua. Karena dari awal itu memang saya sudah mengatur waktu untuk pulang ke rumah, mau lihat Bapak gitu ya. Selalu saya tunda gitu. Nah saya sudah merencanakan untuk hari Jumat itu. Jumat makanya saya WA Mbak Ucit, doa 10 hari itu kapan? Kayak pas selesai ibadah hari Kamis besoknya. Waduh saya nggak bisa datang gitu. Gitu saya itu sebenarnya berat ya. Di rumah pun kelihatan saya itu senang bisa ngumpul. Tapi hati saya itu kepikiran di sana, kepikiran waduh
saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Seperti itu yang saya rasakan. Nah, ya itu yang agak sedih sih, tapi puji nama Tuhan ternyata saya masih tetap bisa merasakan Tuhan di sini. Meskipun 2 hari saya bolong 2 kali, saya tetap merasakan Tuhan itu selalu ada menyertai kita saat doa. Nah, saya tadi mau berangkat juga gitu. Setiap mau berangkat itu saya tuh paling semangat gitu. Seakan-akan saya naik motor, ku cepet-cepet mau datang, mau ketemu Tuhan lah gitu. Mau ketemu Bapa gitu ya. Padahal suara saya itu tadi itu serak gitu, nggak ada suaranya. Bisa ngomong tapi nggak jelas gitu ya. Di rumah nyanyi-nyanyi pun nggak ada suaranya, nggak keluar. Ini tadi saya cuma nangis gini, Tuhan suara saya habis. Saya nggak bisa seperti biasanya. Saya gitu. Saya cuma nangis dok gitu ya. Di tengah-tengah tadi tuh saya merasakan saya tuh kayak dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, terus suara saya agak keluar tadi itu. Nah sekarang malah keluar lebih enteng, tenggorokan gak berat. Padahal tadi tenggorokan saya tuh sakit, bener-bener sakit. Ini masih serak tapi gak merasakan sakit gitu. Saya puji Tuhan gitu, ternyata meskipun kita mau capek, meskipun kita suara kita habis, kepala kita pusing. Kalau kita dalam hadirat Tuhan itu loh rasanya plong. Rasanya bener-bener kita itu dipulihkan, itu yang saya rasakan. Terima kasih. Semoga memberkati apapun kondisi kita, kalau dalam hadirat Tuhan pasti saya jamin plong rasanya. Puji nama Tuhan. Ya, saya sangat suka ini kesaksian. Justru di dalam kelemahan kuasa Allah itu ada firman Tuhan berkata ketika kita lemah, justru di situ kita menjadi kuat. Apanya yang lemah? Tubuh kita lemah. Tetapi roh kita semakin kuat. Oleh karena itu, ayolah. Ini tinggal berapa hari lagi nih. Ketika kita merasa, aduh Bapak Ibu mungkin ya, salah satu ini tiba-tiba saya tergerak. Ada yang sebagian orang merasa nggak bisa merasakan hadirat Roh Kudus karena apa? Karena ketika ada di perbatasan, iblis menuduh, kamu lo baru sebelum 1 jam lalu kamu berdosa, kamu baru ribut, kamu gak layak apa, mau nangis, udah mau nangis naik lagi, munafik kamu. Saya katakan itu bukan datang dari Roh Kudus, itu datang dari iblis yang suka menuduh. Nih, ini. Pokoknya begini loh, percaya sama saya bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang penuh kasih, oke? Kemarin berdosa, udahlah nggak usah ngomongin dosanya. Kita semua punya orang tua, amin. Ya, orang tua yang benar-benar baik, baru saya tegur anak saya misalnya nih, jangan lari-lari. 5 menit kemudian, lari lagi. Apakah saya langsung usir? Enggak. Ingat, firman Tuhan berkata, kalau anaknya minta roti, masa mau dikasih ular? Bapak kita baik. Setiap dosa kita clear hari ini. Dalam nama Yesus, dosa saya diampuni. Itu harus pengampunan dulu. Oke, di situ ya. Yang kedua, kenapa orang susah sekali masuk dalam hadirat Tuhan? Karena dia nggak punya visi. Dia nggak punya mimpi, ingatan apa. Gini loh, misalnya gini, kenapa orang pulang kampung setiap tahun? Karena pengen ketemu. Sudah ada belum di gambaran kalau ketemu itu bagaimana? Atau kan cuma begini terus main HP lagi? Enggak lah. Ketemu itu karena kangen, jadi punya visi. Kenapa? Karena saya cinta. Nah kenapa saya ketemu Tuhan, jadi bisa ada macam-macam. Ketika kita mendekat dari itu kepada Tuhan, bisa lewat masalah. Masalah itu bisa membuat kita menangis, bisa langsung menerobos dalam dimensi Roh Kudus tolong. Banyak itu kasus-kasus menangis, minta tolong, kita masuk. Tapi ada juga yang kedua, memang kita lagi nggak ada masalah yang berarti. Justru kita diberkati, tapi ingat, justru karena kita diberkati, kita bisa masuk itu. Sama seperti murid Yesus yang Petrus sudah menebar jala, dapat berkat kan? Justru karena dia mendapat berkat, dia bisa melemparkan berkat itu dan dia masuk di dalam dimensinya Tuhan Yesus. Jadi dua-dua bisa. Apalagi dituduh, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, yang penting kita mau. Buka hati itu apa? Artinya kita buka hati itu memikirkan, saya sekarang mau doa. Doa cuman sebentar nih, mau pulang lagi sebentar. Terus sepertinya kalau datang dan pulang itu nggak bawa apa-apa, sia-sia Bapak Ibu. Ingat,
Jangan pulang sebelum kita dapat sesuatu dari Roh Kudus. Amin. Minta, engkau akan mendapat. Cari, ketuk. Mari kita masuk dalam doa.